Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ya, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah makalah tentang perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang ditujukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menangkap gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kuncinya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dengan pendekatan induktif. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan sesuatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kerja pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan hasil penelitian untuk memecahkan masalah. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupa mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Secara umum, ketiga ini mempunyai perbedaan, yaitu perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Dari aspek kuantitatif, secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobotnya daripada tesis. Sedangkan tesis lebih berat bobot akademisnya daripada skripsi. Ketentuan ini hanya untuk jenis ilmiah yang sama dan bidang studi yang sama pula. Oleh karena itu, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi biasanya tidak hanya dilihat dari aspek kualitatif, tetapi lebih banyak dilihat dari aspek kualitatifnya saja, yang hanya dapat ditemukan secara konseptual, namun sulit untuk dikemukakan secara operasional. Berikut dikemukakan aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi, terutama yang merupakan hasil penelitian kuantitatif, yaitu pada aspek permasalahannya. Penulis disertasi dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan. Sedangkan penulis tesis diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian itu tidak dituntut untuk dari penulisan skripsi. Kemudian perbedaannya dapat dilihat dari aspek kajian pustakanya. Dalam mengemukakan hasil kajian pustaka skripsi, hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama. Tetapi juga harus menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dan penelitian lain yang sejenis. Penulis disertasi diharapkan dapat mengidentifikasi posisi dan peranan penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas. B. Mengemukakan pendapat pribadinya setiap kali membahas hasil-hasil penelitian yang lain yang dikajinya.
C. Menggunakan kepustakaan dari disiplin ilmu lain yang dapat memberikan implikasi terhadap penelitian yang dilakukan. Dan D. Memaparkan hasil pustakanya dalam kerangka berpikir yang konseptual dengan cara yang simetris. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek metodologi penelitian. Penulis skripsi dituntut untuk menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpulan yang valid. Bagi penulis tesis, penyebutan adanya upaya saja tidak cukup. Dia harus menyertakan bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa instrumen pengumpul yang ia kumpulkan yang digunakan cukup valid. Bagi penulis disertasi, bukti-bukti validasi instrumen pengumpulan data harus dapat diterima sebagai bukti-bukti yang tepat. Asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam skripsi tidak harus diverifikasi dan tidak harus disebutkan keterbatasan keberlakuannya. Sedangkan asumsi-asumsi yang dikemukakan di tesis, terlebih lagi dalam disertasi, harus diusahakan verifikasinya dan juga harus dikemukakan keterbatasan keberlakuannya. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek penelitian. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Dalam tesis, disertasi, hasil penelitian yang dikemukakan selain didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan juga harus dibandingkan dengan hasil penelitian yang sejenis. Oleh karena itu, dalam tesis dan disertasi perlu ada bab tersendiri yang menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bab tersendiri yang menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bab yang berisi pembahasan hasil penelitian diletakkan sesudah bab yang berisi sajian hasil analisis data sebelum bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian aspek yang kelima adalah aspek kemandirian. Secara kuantitatif dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk disertasi kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah karya asli mahasiswa penulisnya, sedangkan 10% merupakan cerminan dari bantuan, bimbingan, serta arahan para dosen pembimbing. Untuk tesis, presentasi karya asli bisa lebih kecil daripada disertasi, dan untuk skripsi, presentasi karya asli mahasiswa bisa lebih kecil daripada tesis. Kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutip dan perujukan perizinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dan diidentikan dengan pencurian atau plagiat. Dalam menulis karya ilmiah, rujuk-merujuk, dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini amat dianjurkan karena perujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu dalam menggunakan bahan dari sumber-sumber, misalnya instrumen bahan, gambar, dan tabel. Penulisan wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Narasumber data informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantum nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, narasumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Baik, itu dia yang bisa saya sampaikan presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hada minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.